Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut tidak menemukan adanya kerusakan lingkungan terkait tambang nikel saat meninjau ke Pulau Gag di Raja Ampat. Bahlil menyebut beberapa video dan foto yang beredar di media sosial adalah hoax dan narasinya tidak sesuai dengan temuan di lapangan. Bagaimana kenyataan di lapangan soal dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat? Kita akan bahas bersama Ketua Tim Kampanye Greenpeace, Ari Rompas, dan anggota Komisi 12 DPR Fraksi Demokrat Mulyadi. Selamat petang Pak Mulyadi, selamat petang Pak Ari. Selamat petang. Suara saya terdengar Pak Ari? Ya, Pak Ari? halo ya. Ya, oke, aman ya Pak ya? Aman-aman ya. Suara saya aman, tapi nampaknya adu datanya nggak aman nih. Saya ke Pak Ari terlebih dahulu deh. Pak Ari, Greenpeace dituding bahwa datanya hoax, kata Menteri Bahlil. Anda punya sanggahan? Iya, gimana mau dibilang hoax gitu. Saya 3 kali ke tempat itu dan gambar-gambar itu juga diambil dengan langsung dari lapangan gitu ya. Jadi ini yang kemudian bisa menyesatkan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di sana justru seharusnya fokus ke sana gitu. Temuan-temuan yang ada itu seharusnya dilakukan, bukan menciptakan segregasi baru dan narasi terkait dengan hoax gitu. Karena bagi kami Greenpeace ini adalah organisasi yang punya kredibilitas, yang kuat dan juga mengumpulkan data-data yang penting sehingga kemudian publik bisa tahu gitu. Jadi saya mungkin memang yang beredar di media sosial ada data-data atau kemudian bahkan AI gitu yang menyebar di media sosial. Yang foto tapi bukan ya? dari Greenpeace. Betul. Kami besok juga akan kami sajukan sebuah laporan gitu ya, termasuk data-data di lapangan yang kami temukan, sehingga mungkin juga publik bisa paham dan narasi-narasi hoax itu bisa terbantahkan gitu. Oke, saya ke Pak Mulyadi deh. Pak, kalau adu atau beda data gini kan sebenarnya betul kata Pak Ari, yang bingung adalah warga, jangan sampai fokusnya justru malah hilang, jangan sampai sudah terjadi kerusakan gitu. Anda melihat adanya beda data ini seperti apa? Pemerintah sudah lapor belum hasil temuannya ke Komisi 12? Kalau lapor belum. Jadi kita kan ini kejadiannya masih sangat baru ya, Menteri SDM baru berkunjung. Secara menyeluruh juga kita belum tahu persis karena kita sekarang lagi reses ya. DPR sekarang lagi reses, mungkin nanti pada masa persidangan nanti itu akan ada rapat dengan SDM, rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Di sana tentu kita akan mendengar langsung temuan-temuan yang disampaikan oleh Kementerian SDM dan Kementerian Lingkungan Hidup, dan kita lakukan nanti pembahasan secara mendalam. Tapi lepas dari itu semua, menurut hemat saya adalah salah satu yang sangat pro terhadap audit lingkungan. Saya paling getol mengatakan di Komisi 12, khusus terhadap aktivitas pertambangan yang rawan terhadap kerusakan lingkungan, itu sebaiknya dilakukan audit lingkungan. Karena kalau audit lingkungan ini kita nggak bisa lagi berdebat data, itu datanya pasti sudah sangat akurat ya. Ibarat orang dokter ya, bukan dokter umum lagi, ini udah spesialis, diperiksa semua menyeluruh, dicek secara menyeluruh. Ya, sehingga ini data audit yang mana nih Pak yang menurut Anda memang sudah pasti akurat? Ya kalau kita lakukan audit lingkungan, jadi memang perlu waktu. Dan itu harus dibebankan kepada pemilik IUP, perusahaan pemilik IUP. Karena kita ingin tahu, tapi mereka tidak boleh mengintervensi hasil dari audit lingkungan. Maka dari itu dananya kalau bisa ya dari pemerintah, mereka punya kewajiban. Sebetulnya kan ada yang namanya jambret dan lain sebagainya. Tapi banyak juga di temuan-temuan kita yang punya IUP atau yang melakukan aktivitas pertambangan, mereka belum men-store dana jambret tersebut. Nah di sini kita juga sudah meminta kepada Kementerian SDM di beberapa kali rapat, baik itu di RDP maupun di Panja, agar kementerian harus tegas mengambil tindakan kepada perusahaan-perusahaan yang belum menyetor dana jambret itu agar diambil tindakan, jika perlu dicabut izinnya. Karena itu adalah anggaran yang diperlukan untuk melakukan
perbaikan lingkungan terhadap aktivitas pertambangan yang ada di daerah tersebut. Jadi sebetulnya menurut hemat saya yakin sekali sanksi yang diatur di dalam undang-undang Minerba maupun di undang-undang lingkungan hidup itu pasti sudah sangat jelas ya. Ya, Terkait sebelum kita melangkah pelanggaran-pelanggaran. ke sanksi, Pak, karena kita akan menuju ke sana. Tapi maksud saya adalah sejauh Anda, oke masih reses, tapi kan Anda juga pasti sudah melihat, sudah mungkin mengecek data dari Greenpeace dan temuan-temuan lainnya. Perbedaan data ini menurut Anda mana yang sebenarnya harus disikapi dengan baik? Karena jangan sampai kita cuma ribut-ribut beda data, beda ini, tapi ya akhirnya lingkungan juga rusak, Pak. Ya kan sekarang datanya kan saya lihat kan masih kualitatif ya. Artinya masih sifatnya itu belum secara mendalam ya. Maka dari itu saya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pendalaman karena ini kan memang menjadi domainnya Kementerian Lingkungan Hidup. Jika perlu Kementerian Lingkungan Hidup melakukan audit lingkungan, itu yang saya maksud. Jadi tidak lagi kalau sudah dilakukan audit terhadap lingkungan di lokasi aktivitas pertambangan itu nggak ada lagi perdebatan, pasti itu akan diteliti secara mendalam. Oke. Dan setelah itu begitu ada pelanggaran yang serius, ya sekarang kan memang sudah ditutup ya, sudah diberhentikan. Tapi Jadi tadi Anda saya melihat mendengar bahwa memang tidak betul ada berhenti pelanggaran hanya ya Pak, ada kerusakan ya lingkungan betul, di sana ya? saya tidak ingin hanya kalau memang ya ada pelanggaran lingkungan serius, tidak hanya berhenti di penutupan iup, Oke. pemberhentian, tapi harus ada sanksi pidananya. Kalau enggak tidak ada efek jera. Ya, Jadi tapi sebelum kita harus ke ada sana efek Pak, jera. sebelum ke masalah jeranya, gimana mau bikin orang jera kalau permasalahan rusak atau tidak rusak saja masih diperdebatkan. Kalau Anda melihat saja dari yang Anda temukan saat ini, apakah memang Anda condong kepada pernyataan dari Pak Menteri Bahlil yang mengatakan bahwa tidak ada kerusakan dampak lingkungan? Ya Pak Bahlil dan Menteri Lingkungan Hidup juga sudah saya telepon. Memang kan secara yang dari kunjungan yang ada saat ini memang belum ada tanda-tanda yang kerusakan yang serius. Tapi tentu mereka akan melakukan pendalaman. Tentu mereka tidak berhenti hanya sampai di situ. Nanti mereka akan meneliti. Jadi barat orang diperiksa cuma periksa tekanan darah yang normal, diperiksa ini normal, tapi begitu nanti dicek, dilakukan MRI, diperiksa ininya, baru ketahuan, sama kayak gitulah. Jadi artinya, jadi ini masalah waktu kedalaman investigasi kedalaman gitu ya? Pemeriksaannya kan tentu harus dipastikan. Kita nggak boleh buru-buru mengambil sikap seakan-akan sudah ada pelanggaran atau mengatakan tidak ada pelanggaran. Saya pada posisi itu. Saya tidak mau mengatakan ada pelanggaran serius dan tidak mau juga mengatakan tidak ada pelanggaran serius sebelum saya punya data yang akurat. Itu kan cara kita. Karena Anda belum dapat datanya, jadi tidak mau mengatakan bahwa ada atau tidaknya. Saya kembali ke Pak Ari deh. Pak Ari, kalau Greenpeace kan jelas mengatakan bahwa ada dampak kerusakan lingkungan. Anda melihat data lapangan berbeda yang diberikan oleh Pak Bahlil ini bagaimana ya? Anda melihatnya seperti apa? Ya, begini ya, kalau dalam konteks kerusakan lingkungan kan ada berbagai berbagai elemen gitu ya. Yang pertama bagi kami, ini pulau kecil, status Pulau Gag ini adalah hutan lindung loh masih statusnya. Statusnya sampai sekarang meskipun diberikan pengecualian, fungsi dan statusnya itu hutan lindung. Nah artinya apa fungsi lindung itu menjadi penting. Dia akan berbeda dengan fungsi-fungsi lainnya. Nah kalau dia fungsi lindung, seharusnya itu tidak ada, misalnya minimal adalah tidak terjadi deforestasi di sana. Ini pulau kecil kami temukan, Pulau Gag ini adalah pulau yang paling paling besar deforestasi yang sekitar 300 hektar. Nah, 300 hektar ini adalah bagi pulau ini adalah pulau yang paling besar ya dampaknya gitu ya. Nah itu akan berdampak. Nah di sisi lain misalnya limpasan yang kemudian mengalir ke pesisir itu, Tempo pernah mengupasnya tahun 2022 gitu. Nah ini jelas gitu ada dampak-dampaknya yang sudah kelihatan di sana. Tapi kenapa juga baru diviralkan sekarang? Artinya kalau itu pernah terjadi terlebih dahulu sebelum temuan kami, berarti kan ada dokumen-dokumen yang namanya dokumen lingkungan melakukan pemantauan di lokasi-lokasi itu. Nah, artinya kita bisa lihat ke belakang gitu. Dan sekarang memang
Kalau musim hujan itu limpasan-limpasan airnya nggak kelihatan. Makanya Pak Bahlil sama gubernur juga yang ke sana Bilang tidak ada terumbu karang yang terdampak. betul. Makanya dia masih masih tidak musim hujan ya. Tapi kalau melihat kekeruhannya itu akan kelihatan pada saat musim hujan karena kemudian limpasan-limpasan itu pasti akan mengalir ke pesisir-pesisir gitu. Oke, Nah, belum Anda kan lagi dampaknya kepada biota gitu ya, karena di lokasi ini yang kami lihat bahwa pulau ini kan kalau kita belajar itu ada yang namanya garis Wallacea dan garis Weber. Nah, lokasi ini sebenarnya kaya akan biodiversitas dan keunikan apa namanya biota dan termasuk apa tumbuhan di sana gitu. Nah, itu kalau kemudian dirusak, termasuk yang di Pulau Gak ini, itu akan berdampak juga terhadap wilayah itu. Jadi Jadi nggak bisa. dengan data temuan kerusakan yang Greenpeace punya dan Anda mengatakan tadi bahwa boleh saja cek ke data yang lain, tidak akan jauh berbeda menurut Anda. Bahwa izin perusahaan yang dicabut ini tidak cukup, Anda menuntut hal yang lain ya? Sampai mana? Singkat saja, Pak Ari. Jadi gini, kalau kalau hukum lingkungan itu ada kan, kalau kemudian ditemukan pelanggaran lingkungan, izinnya dicabut. Ada juga instrumen hukumnya adalah itu Pak Ari. bahkan sampai pemulihan gitu ya. Jangan sampai kemudian kebanyakan hukum lingkungan itu oke perdata saja dibayar saja, tapi kemudian pemulihan lingkungannya itu tidak terjadi. Putusan MK terkait dengan pulau-pulau kecil itu membicarakan soal nggak boleh lagi ada pertambangan di pulau kecil dan itu perspektifnya bahkan untuk generasi mendatang gitu. Jadi nggak bisa kemudian kerusakan hari ini kemudian kita tinggalkan itu tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang sehingga saya sepakat dengan Pak Mulyadi, ini untuk nampaknya ada dan itu gangguan. harus kemudian dipastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu ditindak gitu. Oke, sebelumnya Pak Mulyadi sudah katakan bahwa harus ada sanksi tegas, namun tentu butuh laporan data kepada DPR. Terima kasih Pak Mulyadi, terima kasih Pak Ari sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Kami hadirkan informasi lain di